Ya, pemirsa, saling dorong mewarnai kepulangan ratusan jemaah haji di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu dini hari. Akibatnya sejumlah penjemput wanita terjepit di tengah kerumunan. Aksi saling dorong para penjemput terjadi saat ratusan jemaah haji tiba di kantor Kementerian Agama di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu dini hari. Akibatnya sejumlah wanita sempat terjepit di tengah kerumunan para penjemput jemaah haji yang didominasi para pria. Petugas TNI dan Satpol PP yang berjaga terpaksa membubarkan paksa kerumunan para penjemput lantaran membuat jemaah haji tidak bisa keluar dari kantor Kemenak. Setelah dibubarkan, proses kepulangan ratusan jemaah haji kloter 30 embarkasi Jakarta Pondok Gede ini pun kembali berjalan lancar dan tertib. Dari 8 kloter jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang diterbangkan ke Tanah Suci, kini tersisa 3 kloter yang belum kembali ke tanah air. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang pada kloter 30, selamat kembali ke tanah air. Alhamdulillah, dalam keadaan lancar, sehat dan selamat. Kloter 30 ini berjumlah 391 orang karena satu meninggal dunia. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu, pemirsa. Menurut Komisi Pemilihan Umum, kelompok muda milenial dan Gen Z ini akan menjadi pemilih terbesar dalam pemilu 2024 nanti. Tapi ternyata masih banyak anak muda yang belum tahu kapan dan apa saja yang akan kita pilih. Berikut liputan Yasmin Atania dan juru kamera Muhammad Faisal. Untuk tanggalnya nggak tahu dan bulannya juga nggak tahu. Juni? Bulan Juni. Nggak, tahunya cuma tahunnya. Tahunnya aja. Oke. Tahun depan pastinya, tapi bulannya kurang tahu. Kayaknya Oktober ya. Setahu aku ya. 14 Februari 2024. Setahu saya cuma milih presiden dan wakil presiden saya sih. Presiden, wakil presiden, anggota DPR, wakil gubernur yang aku tahu sih itu. Kalau itu juga belum tahu, Mbak. Salah satu ada di sini ada presiden dan beberapa legislatif yang lainnya. Presiden, wakil presiden, sama partai. Wah, pemirsa, ternyata sejumlah anak muda masih belum tahu lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Padahal berdasarkan data KPU, untuk jumlah pemilih muda ini mencapai 60% pemirsa. KPU pun telah menginformasikan terkait dengan daftar pemilih sementara atau DPS. Ini jumlahnya mencapai lebih dari 205 juta pemilih. Dengan rincian 102 juta lebih pemilih ini merupakan pemilih laki-laki dan sisanya 103 juta pemilih lebih ini merupakan pemilih perempuan. Nah, dari total keseluruhan 60% di antara ini merupakan generasi milenial atau Gen Z yang lahir antara tahun 1981 hingga ke tahun 2012. Lantas, apa saja yang nanti akan dipilih dalam pemilu 2024 mendatang? Saat pemilu, KPU menyediakan 5 kotak. Yang pertama, kita akan memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, lalu DPD RI, kemudian DPRD tingkat provinsi, dan yang terakhir DPRD tingkat kota kabupaten. Pemirsa, kurang dari 8 bulan lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Lantas siapa sajakah yang berhak turut serta dalam pesta demokrasi tersebut? Atau dengan kata lain, apa yang menjadi syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu 2024 mendatang?
Ya pemirsa, tentunya yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, ini sudah berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Kemudian yang ketiga tentunya adalah sudah menikah atau sudah pernah menikah. Kemudian yang keempat ini tentunya adalah sudah terdaftar di DPT atau daftar pemilih tetap. Kemudian selanjutnya ini adalah memiliki IKTP atau KTP elektronik. Kemudian selanjutnya adalah tidak sedang terganggu jiwa ataupun ingatannya. Kemudian selanjutnya tidak sedang dicabut hak pilihnya. Dan yang terakhir adalah bukan anggota TNI ataupun polisi aktif. Sebagai warga negara yang baik, jangan lupa gunakan hak pilih suara kita dengan bijak. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang tahun politik 2024, Ganjar Pranowo meminta gerakan pemuda Ansor untuk waspada dan menjaga ketentraman di masyarakat. Pesan ini disampaikan Ganjar saat menghadiri kemah bakti JP Ansor di Wonosobo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara kemah bakti pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor di Stadion Kalianget, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan yang didukung oleh Partai Perindo ini meminta anggota JP Ansor ikut menjaga perdamaian dan ketentraman di tengah masyarakat menjelang pemilu 2024. Di dunia medsos, kita mesti kontrol itu semuanya. Dan GP Ansor mesti jadi pemeriksa keadaan yang mampu menenteramkan semua lapisan. Anggota GP Ansor harus berani mengingatkan, harus berani mengajarkan, dan harus berani menjadi teladan. Saya berani menegaskan ini karena saya sudah melihat buktinya. Keberanian itu ada pada kawan-kawan Ansor, ada pada kawan-kawan Banser yang sudah terbukti dari tahun ke tahun. Tanpa keberanian kita cuma menjadi seikat benang basah yang tak bisa dimanfaatkan sama sekali. Dalam acara yang dihadiri sekitar 5.000 kader Ansor dan Banser se-Wonosobo ini, Ganjar juga mengapresiasi seluruh kegiatan positif yang selama ini dilakukan oleh JP Ansor. Di antaranya ikut menanggulangi bencana dan membangun rumah tidak layak huni, bahkan ikut membantu ekonomi para yatim piatu. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Persatuan Indonesia mengadakan cukur rambut massal gratis untuk masyarakat di bawah jembatan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Kendal, fogging atau pengasapan kembali dilakukan pemuda Perindo di Desa Ngampel, Kulon. Kegiatan sosial ini menjadi bukti nyata Partai Perindo selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta 3, Ciu Novia Handayani atau yang akrab dipanggil Cimehong, mengadakan potong rambut massal di bawah jembatan Kalijodo, Jakarta Utara. Setidaknya 200 anak dan warga antusias mengikuti kegiatan sosial cukur rambut massal gratis ini. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Jovin Salon, Sekolah Jovin Smart School, dan Yayasan Anugrah. Oh, sangat membantu, saya orang kakinya, jadi terbantu banget buat kubur gratis dari Partai Perindo. Lebih kurang 200 orang ya, 200 orang. Terus gimana Bu antusiasnya anak-anak, mungkin warga sekitar gimana Bu? Antusias banget, mungkin mereka juga mau supaya jangan kali ini aja, mungkin rambut mereka 2-3 bulan juga panjang gitu ya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Perindo yang juga Bacalek DPR RI Dapil Jawa Tengah 1, Syafil Nasution, mengerahkan pemuda Perindo untuk melakukan fogging atau pengasapan di Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Fogging dilakukan atas permintaan masyarakat desa yang mulai takut dan khawatir lantaran sudah ada beberapa warganya terjangkit demam berdarah. Dari warga didukung oleh RW maupun kelurahan perangkat desa melakukan permintaan penyemprotan fogging, sehingga Partai Perindo DPD Kabupaten Kendal bersama DPW Jawa Tengah langsung turun tangan, turun ke lapangan. Fogging atau pengasapan akan terus dilakukan Partai Perindo untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di akhir pekan, Arena Pekan Raya Jakarta ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama iNews.